بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudaraku jamaah safari atau tasbih Kabupaten Sidrap yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak terhingga kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayahnya, taufiknya, inayahnya sehingga sampai saat ini kita masih berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di dalam masjid Babul Jannah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah tadi. Dilanjutkan dengan duduk dalam majlis yang mubarakah ini, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para majlis malaikatnya. Hadirin, dua rombongan malaikat silih berganti turun di muka bumi ini. Ada rombongan malaikat malam, ada rombongan malaikat siang. Pada saat maghrib azan dikumandangkan, maka turun malaikat malam. Apa yang dicari? Bukan untuk datang ibadah, tapi mencari majelis-majelis yang senantiasa membicarakan, membesarkan agama, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah ditemukan majelis tersebut yang membicarakan kehebatan agama, keagungan agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka saling memanggil, cioli-oli. Oh, di sini ada majelis di Masjid Babul Jannah, Pakajengne, mari kita kumpul di sini. Jadi malaikat saking banyaknya sampai bersosok sampai ke langit. Cuma kita tidak perlihatkan. Ya. Yang diperlihatkan adalah orang-orang yang maksum dari dosa. Orang banyak dosa matanya tidak bisa melihat yang gaib. Ya. Macam kita banyak dosa mata, banyak dosa hati, banyak dosa fikiran, tidak bisa melihat yang gaib sekarang ini. Nanti melihat yang gaib kalau saya berada di kubur, baru sudah lihat semua itu. Apa yang tidak pernah dilihat, baru kelihatan semua. Jadi sekarang malaikat bersosok saking banyaknya untuk duduk dalam majelis, untuk menyaksikan, mencatat setiap orang yang datang. Dicatat kita. Dicatat pahalanya begitu banyak. Maka orang istiqomah itu dengan amalannya sampai dia mati, maka Allah pun Subhanahu wa taala turunkan kepadanya malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Apa tujuannya malaikat datang? Untuk menghiburnya, untuk memberikan
informasi berita gembira, jangan takut, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan khawatir, tempatmu sudah aman. Kamu berada di posisi aman. Karena kamu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih sehat, masih hidup. Sekarang kamu sudah berada di sakaratul maut. Kalau sudah mati jangan takut. Ya. Jadi kita dihibur. Wa abashiru bi jannah. Bahkan diberi kabar gembira tentang tempatmu di surga. Jadi orang ketika sakaratul maut sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Orang istiqomah itu. Siapa orang maputi waktu amalanna, orang singkat jumpa masa pare lenyap sing. Menganggil lenyap nah daripada jumpa nah. Ya. Ai, bukan itu dimasuk. Malaikat lenyap itu malaikat. Ya. Dia siapa ke malaikat? Kenapa hadirin? Kan tidak istiqomah. Istiqomah itu memang berat, tidak semudah itu. Gampang diucapkan, tapi untuk prakteknya berat. Istiqomah itu. Ya. Istiqomah saat berjamaah di masjid, istiqomah safari, istiqomah zikir, istiqomah cakura, istiqomah tahajud. Itu tidak gampang memang. Betul-betul petunjuk dari Allah. Bisa kita istiqomah tapi minta sama Allah. Bermohon kepada Allah. Kemudian ada niat. Apa niatnya? Niatnya niat paksa. Ya. Dipaksa-paksa dulu. Karena kalau dituruti itu perasaan hati yang tidak bisa terus sampai mati, tidak bisa. Tapi dipaksa-paksa itu. Kalau urusan amal akhirat memang awalnya susah, agak berat, tapi ujung-ujungnya menyenangkan. Beda dengan kalau perbuatan amal neraka. Ya. Perbuatan amal keburukan dia awalnya enak, menyenangkan, asyik. Tapi ujung-ujungnya menyusahkan, menderita, sengsara selamanya. Ya. Seperti itu memang. Jadi suatu kebaikan itu semua awalnya susah, ujungnya menyenangkan. Ya. Seperti ini sekarang ini. Karena saya sudah sering diundang di Sapari ini tau. Malam ini undang ke Sapari ya. Ya. Apakah ini karena masjidnya besar ini? Nah, saya lihat kelihatan sedikit orang. Atau memang begini saja jamaahnya. Ya. Karena sebelumnya dulu ramai. Ya. Ramai tapi sekarang saya lihat agak berkurang. Ya, jarak-jarak banyak kosong. Ya. Hadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tuh lihat istiqomahnya kita. Karena yang menentukan itu menentukan orang itu selamat bisa mengucapkan la ilaha illallah, keistiqomahnya itu. Ya, keistiqomahan itu. Karena istiqomah itu mendatangkan keikhlasan. Lalu kalau istiqomah datang sendiri itu keikhlasan. Walaupun mungkin awalnya berbuat amal dan istiqomah. Tapi karena istiqomah, maka lama-lama ikhlas melakukan suatu amal. Apapun itu amal. Sekecil apapun, sebesar apapun amal akan ujung-ujungnya istiqomah. Akan ikhlas. Hadirkan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ingin sampaikan tema daripada tausiah ini adalah berkasih sayang. Berkasih sayang itu merupakan akhlak. Ya, yang dicontohkan yang pernah dibuat oleh Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai seorang hamba yang saling berkasih sayang sama-sama. Ya. Bagaimana cara mendatangkan kasih sayang di hati? Pekocarana momporo lerna atau tongota atau watakaleta sama-sama. Salah satu cara sering ketemu, berkumpul. Dalam bahasa hadisnya silaturahim. Silaturahmi. Silaturahmi itu kalau pergi berjemaah itu adalah ajang silaturahim. Ajang untuk mendatangkan kasih sayang. Karena makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun ar-rahman yarhamuhur rahman. Orang yang berkasih sayang maka akan dikasihi yang Maha Penyayang. Ya, dikasihi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Irhamu man fil ard. Ya, itu kata Nabi, irhamu man fil ard. Hendaklah kalian semua berkasih sayang di antara kalian di muka bumi ini. Khususnya kepada sesama manusia. Bukan sama Islam saja, sesama di luar Islam juga kita berkasih sayang. Yang diperintahkan di sini bukannya sesama Islam. Di luar Islam juga non Muslim, orang Kristen juga kita saling berkasih sayang di antara mereka. Ya.
Yarhamukum man fis sama. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh penduduk langit. Ya, sangat penduduk langit ala malaikat. Lagi pertama sampai yang ketujuh ada diisi oleh seluruh para malaikat. Allah perintahkan seluruh malaikat begitu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasihi penduduk bumi. Karena saling berkasih sayang. Sama-sama saiki sehingga malaikat masih itu nama saiki malaikatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk senantiasa memperhatikan setiap hamba. Supaya perhatikan ru'atanna. Tulis yang kaya sama-sama saya. Napaturungi barakat na Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita datang bersafari berjamaah di sini. Ini kan salah satu ajang ya atau cara untuk mendatangkan kasih sayang. Karena siruntuki, tulis siruntuki minggu-minggu siruntuk. Maka kalau rajin berjamaah ada 5 waktu ki berjamaah mesti tulis siruntuk. Otomatis, secara otomatis itu akan mendatangkan kasih sayang di hati. Itulah akhlak. Itu akhlak kata Nabi. Akhlak ini bisa tercipta bukan dari pendidikan, bukan. Banyak orang tinggi pendidikannya, mata repat di sengena tapi tidak berakhlak. Dia beradab. Dia beradab tapi tidak berakhlak. Beda adab, beda akhlak. Ya. Jangan kita samakan. Ya. Jangan samakan adab, makai adab sibak, makai ampe. Ya. Atau barak beda itu. Karena adab itu dihasilkan dari proses pendidikan. Maka orang bagus pendidikannya, mantap pendidikannya pasti beradab. Disiplin. Tutur katanya bagus, sopan. Tapi belum tentu berakhlak. Ya. Tapi kalau berakhlak itu prosesnya diproses dari hasil sholatnya. Dari kok maka sini sempadan tahu betul-betul sebagus sholatnya, pasti dihasilkan dengan akhlak yang bagus. Maka sih ngampel itu. Ya. Baik ucapannya, perbuatannya, kedekedona, ya. Penghormatannya, penghargaannya, saling memuliakan, itu akan tercipta sendiri asalkan sholatnya bagus. Aku engkau tahu, kelihatan masempaja nih lo nyat berjamaah ke masjid tapi ngajak mopi ampena. Belum bagus akhlak. Kenapa? Berarti itu sholatnya belum betul. Perbaiki lagi sholat. Pas ini sholat, ya. Bisa saja dia sudah sholat tapi masih melakukan suatu perbuatan fahsya dan munkar. Sementara dalam Al-Quran dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Apa itu fahsya dan munkar? Fahsya itu adalah proses dari syahwat. Menimbulkan syahwat, ucapannya tidak bisa jaga, menonton hal-hal yang tidak baik yang dilarang dalam agama. Misalnya pornografi dan sebagainya. Itu adalah fahsya namanya. Ya. Kalau ada orang salat, kelihatan salat tapi naja mengopi berarti belum betul salatnya itu. Dia pernah pakai sempajana, harus pakai mopi. Kemudian mungkar kan dua, fahsya wal munkar. Fahsya dan munkar. Munkar itu seperti menipu, membunuh, korupsi. Ya. Kata mas sempajang, korupsi mopi. Kata mas sempajang, napuji mopi, pedira tidak tahu. Itu munkar namanya, kemungkaran. Ya. Berarti belum betul salatnya. Kalau orang betul-betul sudah mantap salatnya, akan hilang sendiri secara otomatis dari dirinya itu. Perbuatan fahsya dan munkar. Kalau sudah bagus, maka tercipta namanya akhlak. Akhlak itu adalah kasih sayang. Dia suka menyayangi sesamanya. Jangan sesama. Kepada binatang pun, hewan pun dia sayangi. Ya. Kepada sesama manusia pun di luar Islam, sesama Islam, semua dikasihi dan disayang. Ya. Hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah waktu beliau masih muda. Ya. Bergegas mau pergi salat subuh. Bergegas mau pergi salat subuh ke masjid. Mau ikuti salat berjamaahnya Nabi SAW. Waktu itu Nabi SAW yang memimpin salat sebagai imam. Cepat-cepat bergegas. Karena agak ketinggalan dia cepat-cepat. Ya.
Nabi sudah ruku. Begitu hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan tiba-tiba ada orang tua rentah, tomat-tomat dena mau benih mau putih mana biluana. Sudah putih semua itu rambutnya, jenggotnya. Didapati oleh Sayyidina Ali, runtuh ke dalamnya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali dia tidak mau melewati orang tua ini. Ini orang tua jalan ini karena orang tua kasih dua bungku-bungku ini, sangat pelan jalannya. Tengah ada joka. Sayyidina Ali tidak mau melewati, di belakang dia ikut belakang. Dia lambat dia. Pada dia tadi bergegas, sudah terlambat 1 rakaat. Ya. Dia tidak mau lewati karena menghormati, menghargai, menyayang orang tua tadi. Dia tidak mau lewati. Tandanya kita, masa todir ya, labot tol. Sampai dia tu nama siji. Kau ini, kalau kita. Ini Sayyidina Ali menghargai orang tua. Itu namanya akhlak. Itu namanya kasih sayang. Menghargai orang tua. Ternyata apa yang terjadi, begitu sampai di depan masjid Nabi, Masjid Nabawi, itu tadi orang tua tidak masuk masjid. Kenapa tidak masuk? Dia adalah orang Nasrani. Bukan orang Islam. Karena selalu Nasrani, Tomatowani. Ya. Nanti Sayyidina Ali dia tahu kalau dia bukan Islam, begitu sampai depan pintu masjid, dia tidak masuk masjid, cuma di luar istirahat. Ternyata kata Sayyidina Ali, ternyata orang Nasrani tadi itu, saya kira Islam. Sayyidina Ali masuk. Begitu masuk, didapati Nabi Muhammad SAW masih ruku. Ruku kenapa lama sekali? Rukunya lama. Didapatlah, ya, rakaat kedua. Rakaat pertama sudah dapat, rakaat kedua didapat dari sini. Jadi masih dapat pahala saat berjemaah, tidak ketinggalan. Pada tadi itu udah lambat sekali jalan karena mendahulukan orang tua tadi tidak mau melewatinya. Ya. Ternyata Nabi SAW di rakaat kedua itu ruku sangat panjang, sampai sedang rokok. Sebelum tidak dia rokok lama sekali. Ya. Begitu selesai salat subuh, semua sahabat yang menjadi makmum di belakangnya bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan terjadi pada dirimu? Barusan terjadi, tidak pernah sebelumnya. Kenapa lama sekali ruku? Ada apa ya Rasulullah? Maka ada bitah. Nangengkai mereka Jibril. Ya, natan reka sayapnya. Saya ditindis oleh sayapnya. Ditahan, jangan berdiri. Jangan itidal dulu. Untuk menunggu Sayyidina Ali. Allah perintahkan kepada mereka Jibril. Hai Jibril, hamparkan sayapmu, tekan itu punggungnya Nabi Muhammad supaya tidak itidal untuk demi menunggu Sayyidina Ali. Kenapa ditunggu Sayyidina Ali? Cuma satu orang ditunggu, sahabat banyak lain. Karena menghormati orang tua tadi, menghargai orang tua. Coba Allah pun hargai, ditunggu, sampai ditahan itu punggungnya Rasulullah pada saat ruku, ya, supaya dia itidal untuk menunggu Sayyidina Ali. Hanya Sayyidina Ali dapat 1 rakaat. Jadi masih dapat 1 pahala salat berjemaah. Kemudian lebih hebatnya lagi, Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari supaya tidak cepat terbit. Supaya dia mata ramagati. Rasulullah kalau salat itu ya agak panjang-panjang salat subuhnya. Jadi sampai-sampai itu seperti baru-baru nanti salam, zikir doa, sudah teramai di luar. Nah, seperti kita di sini, ya masih gelap itu, masih kayaknya hampir masih 1 jam itu masih gelap, cepat sekali salat subuh kita. Ya, nah seperti kita masih cepat sekali salat subuh. Kalau salat subuhnya Rasulullah itu, ya baru-baru bisa alan zikir langsung terang, gitu. Jadi pada saat itu malaikat Mikail Allah perintahkan supaya ditahan itu matahari, jangan cepat terbit, untuk demi menghormati Sayyidina Ali untuk kedatangannya. Ya. Ditahan lama tadi, baru ditahan juga matahari. Nah, itu. Coba begitu hebatnya. Sampai Allah SWT menghormati salah satu hambanya namanya Sayyidina Ali. Karena kenapa? Perbuatannya Sayyidina Ali menghormati seorang itu tadi. Orang itu Nasrani lagi. Nasrani itu apa? Tanah tomat-tomat. Apalagi tomat selang. Itu akhlak. Kasih sayang. Memuliakan, menghargai. Ya. Hadir ke Allah Subhanahu. Luar biasa memang. Jadi sahabat Nabi SAW itu hadirin, ya,
melakukan sesuatu apa yang dilihat Nabi. Sekalipun Nabi tidak perintahkan. Pernah satu ketika, karena Nabi itu sangat cintanya kepada Nabi, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tu mopa, engkau tomatua Nasrani. Ini lain lagi, tempat lain, yang lain lagi. Yahudi, bukan Nasrani, Yahudi di kota Madinah. Ini orang tua Yahudi tadi tomatua, tapi buta dan kita kasih. Ya, dan kita tomatua. Ya. Maka Nabi SAW melihat kasihan, ada timbul rasa kasihan Nabi SAW. Maka dia setiap hari Nabi SAW datang kepada orang Yahudi, orang tua yang buta tadi ini, datang untuk memberikan makanan. Bukan cuma diberikan makanan saja, tapi disuapnya. Natimpu topi. Natimpu topi. Ya, natimpu. Kalau sudah natimpu, kalau sudah nasuap makan, pulang lagi Nabi. Nabi tidak perkenalkan dirinya, saya Nabi, saya utusan Allah, tidak. Langsung pulang saja. Amin. Begitu berhari-hari. Begitu Nabi wafat, mati Nabi ta, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah sabero sahabai, agak gino pokok Nabi ta, pasti na pokok to sahabai. Amudin suruh, ya. Ini suruh kayak bita maka lanjut kami mati ero. Ini suruh kena bita Abu Bakar, maka Abu Bakar, wahai sahabat yang lain, baca sangat diku mati ka, lanjutkan ero, anu kuro, pandai ero Yahudi ero. Tomato ero dan aki kita. Dia datang suruh kami. Cuma saksi kami sahabat ini itai. Dan yang Abu Bakar. Begitu tadi wafat Nabi dilanjutkan oleh Abu Bakar, disuapnya, langsung menegur tadi Yahudi. Kamu siapa? Kenapa beda lagi tangannya? Tidak sama tangannya sebelumnya menyuap saya. Beda tangannya, beda rasanya di mana? Sangat lembut, nasang, ada rasanya. Nasang, saya adalah sahabatnya. Itu yang apa namanya? Itu yang menyuapi kamu sebelumnya itu sudah wafat. Yang selalu kau ejek-ejek, yang kau selalu menghinanya, mencelanya, mencaci maki. Nasabera Yahudi na mencaci maki, na caci Nabi Muhammad. Ya, malah mencaci maki na kali kareba tomi poleki penguasa keras maka engkau telah Muhammad selalu mau mengalihkan pengabdiannya kepada selain apa? kepada Allah. Ya, untuk ibadah kepada Allah, mengalihkan ibadah kita dari ibadah yang banyak kepada ibadah yang satu. Ya. Masa umpah kesedit puang, ya. Maka dia selalu mencela namanya Muhammad, tapi nakaling atomi berita-berita didengar. Jadi ikut mencela juga. Dan begitu didengar bila meninggal ternyata yang selama ini menyuapi dia dengan tangannya dari Muhammad, langsung menangis syahad, langsung minta disyahadatkan sama Abu Bakar. Masuk Islam. Akhlaknya Nabi itu luar biasa coba. Ya. Nabi SAW, ya, banyak orang Yahudi, banyak Nasrani, Majusi mutama seleng, bukan karena diceramai, bukan karena diberi nasihat, bukan disampaikan ayat maupun hadis, tetapi karena perbuatannya Nabi, akhlaknya Nabi begitu agung. Ya, ampe Nabi tapatami seleng, tapi remega tama seleng karena ampe. Sama kalau kita ini itu banyak dakwah bil hal, sama dengan Bapak Ibu Raji Masapari, Loki Masapari kan dakwah bil hal semua. Itu dakwah bil hal lebih banyak, lebih mengena kepada orang dibanding dengan ceramah, dengan tausiah. Ya. Justru lebih banyak yang mengena, yang menyentuh di hatinya orang apabila dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu memperlihatkan contoh. Ya. Sama kita datang bersapa kan dakwah bil hal namanya. Walaupun kita tidak ceramah, walaupun kita bicara, tapi memperlihatkan orang kita jalan, melihat langsung orang masuk Islam misalnya. Orang harus tertarik mendapat hidayah. Hadirin, cuma itu tadi yang penting istiqomah. Kalau istiqomah akan menimbulkan keikhlasan. Kalau sudah ikhlas, kita datang ajak, insya Allah mati husnul khatimah. Itu tadi malaikat datang, tatanazul alaihi malaika, akan didatangkan malaikat untuk menghiburnya supaya tidak takut, tidak khawatir. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita berbicara dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika para tabi'in. Ya sangat tabi'in. Ya, ada tabi'in. Angka saya dibawanya toh. Ya sangat tabi'in. Cuma jarak berapa tahun saja dengan sahabat. Begitu sahabat Nabi bahkan masih bertemu dengan sahabat yang lain. Ya. Masih bertemu dengan sahabat yang lain. Namanya tabi'in. Masih dekat jaraknya. Itu berapa tahun mungkin 5 tahun, 6 tahun setelah meninggalnya Nabi.
masih ketemu dengan sahabat yang lain. Ya, itu namanya tabi'in. Ini tabi'in, pernah ada suatu rombongan tabi'in bertanya kepada Sayyidina Ali, masih ketemu itu Sayyidina Ali. Ya. Bertanya kepada Sayyidina Ali, kami mau bertanya, coba gambarkan, sampaikan bagaimana bagaimana sebenarnya gambar akhlaknya Nabi itu yang sesungguhnya. Ya. Bertanya tabi'in ini. Apa jawaban Sayyidina Ali? Sayyidina Ali berkata, wahai para tabi'in, kamu bertanya, ini saya membicarakan, menggambarkan tentang akhlaknya Nabi. Sebelum saya jawab, saya bertanya kembali kepada kalian semua. Wahai para tabi'in, coba kamu gambarkan ke saya, bagaimana sebenarnya hakikat dunia itu. Bisa kau ceritakan kepada saya? Bisa kalian ceritakan ke saya tentang hakikat dunia? Bagaimana sesungguhnya, mulai dari mana? Ya. Apa kata jawaban para tabi'in? Kami tidak mampu sanggup menceritakan bagaimana sesungguhnya dunia itu. Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Sedangkan kamu tidak mampu menceritakan tentang hakikat dunia sebenarnya, apalagi saya mau ceritakan akhlaknya Nabi, itu tidak bisa. Saya tidak mampu cerita. Begitu hebatnya, saya tidak bisa cerita. Dan jelasnya, akhlaknya Nabi semua ada di dalam Al-Quran. Mulai juz 1 sampai surah An-Nas. Juz 30 ada semua di situ. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Agung ini, bukan lagi karimah. Ya. Kalau akhlak karimah itu masih di bawah, masih level bawah. Ini azim tidak ada di atasnya. Sampai-sampai mengalahkan akhlaknya para malaikat. Coba. Akhlaknya Rasul itu mengalahkan akhlaknya para malaikat. Para malaikat ini maksum, tidak dosanya. Tapi masih mengalahkan kata Allah. Ya, masih di atas lagi, dijunjung tinggi. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ketika Nabi SAW belum diciptakan jasadnya oleh Allah, belum dilahirkan ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah pernah ceritakan beberapa nabi bahwa nanti akan datang nabi akhir zaman namanya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sendiri dengan sifat-sifatnya, akhlaknya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Adam. Ya, diceritakan. Begitu habis diceritakan, semua tadi Nabi minta, ya Allah, kalau begitu, ya Allah, jadikan saya umatnya nanti di zaman. Datangkan saya Allah untuk menjadi umatnya, coba. Minta. Nabi Ibrahim minta, Nabi Musa minta, Nabi Adam minta, Nabi Isa minta. Tidak ada dikabulkan kecuali nanti Nabi Isa. Allah akan turunkan di akhir zaman. Itu pun detik-detik menjelang hari kiamat. Ketika Dajjal sudah turun. Baru turun Nabi Isa. Bukan menjadi Nabi. Tapi menjadi umatnya Nabi SAW. Ya. Untuk membunuh Dajjal. Karena yang bisa nanti membunuh Dajjal, yang bisa menebas lehernya Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Nah itu nanti mungkin bapak-bapak yang ada hadir di sini sudah tidak ada semua. Sudah meninggal semua. Sudah dapat. Ya. Nolak kapal ini runtuh dia sengaja Dajjal aslinya. Aku Dajjal pengantar Dajjal, megan makukong. Termasuk Indo anak tan aku macukir lah itu pemarah itu Dajjal sebenarnya pengantar Dajjal. Ayah laki tak ga pemarah, ya cecede emosi si laki tak pengantar Dajjal tonero. Ya pengantar Dajjal. Tapi aslinya Dajjal nanti datang. Ya, nanti datang. Di saat sudah perang dunia ketiga. Ya. Pada saat perang dunia ketiga sudah menang Islam, di saat perang dunia ketiga Islam dimenangkan oleh Allah SWT, maka Islam kembali jaya, maju lagi Islam, di mana masjid penuh semua dengan berjamaah masjid. Perempuannya sudah pakai hijab semua dengan sempurna, tidak kelihatan, sudah kelihatan antara orang kafir dengan orang Islam, kelihatan. Ya. Pada saat maju Islam, jaya Islam, datang Dajjal. Diturunkan oleh Allah aslinya. Kenapa? Sebagai ujian terakhir bagi umat Islam. Allah mau lihat siapa Islam yang munafik, siapa Islam yang fasik, siapa Islam yang pura-pura, siapa Islam murni. Nah itu Allah mau lihat di situ. Karena ini sudah mau pendekatan kiamat, sudah mau disaring. Kita kan selalu disaring dengan melalui ujian berbagai macam ujian. Disaring siapa yang bagaimana orang menyaring itu?
Kalau menyaring kita ke mata pikir. Yang tinggal itu tinggal yang bagusnya, yang jelek-jelek dibuang. Ya. Jadi penyaringannya Allah melalui ujiannya tidak jadi itu penyaringan terakhir. Siapa yang tinggal, siapa yang betul-betul nanti di situ Islam yang murni akan kelihatan. Kalau terpengaruh dengan Dajjal, berarti ini pembuangan juga. Ya. Tapi yang tidak ikut Dajjal, berarti itulah Islam yang murni. Ya. Tapi jelas yang munafik, yang yang fasik, yang musyrik, pasti itu sudah jelas. Jangankan kita di sini, di kota Madinah, di kota Makkah nanti akan disaring juga oleh Allah. Begitu Dajjal hadirin Allah SWT datang di kota Makkah, setelah itu di Madinah, ya dihentakkan saja kakinya satu kali, langsung gempa itu kota Makkah. Gempa, bagaimana gempa itu? Runtuh semua bangunan, Ka'bah runtuh, hotel-hotel, bangunan rumah runtuh semua, banyak orang mati. Runtuh bangunan, karena hentakan kakinya Dajjal. Itu pun Dajjal di balik gunung Uhud. Tidak masuk kota Makkah, tidak bisa. Tidak bisa masuk kota Makkah. Kenapa? Karena dia dijaga oleh laskar malaikat. Puluhan ribu malaikat menjaga sekelilingnya. Kota Makkah tidak bisa masuk Dajjal. Jadi hanya di balik gunung teriak dulu, memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Saya adalah Tuhan kalian yang maha hebat. Maka ikutilah kami di sini. Nah, maka orang-orang munafik, orang musyrik, orang fasik yang ada di kota Makkah itu, dia ikuti suara, itulah Tuhan. Dia ikuti, dia keluar kota Makkah, ditinggalkan. Maka tertipu. Itu adalah suara Dajjal yang berteriak. Teriakannya bukan main itu hadirin. Tidak pakai mikrofon, tapi suaranya semua tanpa kecuali sekitar kota Makkah kedengaran suara teriakannya itu Dajjal. Di balik gunung Uhud itu, nah gunung Uhud itu jauh jaraknya dari kota Makkah. Di situ berteriak. Ya. Dihentakkan dua kakinya bergempah. Tapi orang Islam yang murni langsung mengatakan, suara Dajjal itu jangan ikuti suara Dajjal itu, jangan ikuti itu. Aja kamu cari yang singero, suara Dajjal itu, siapa ikuti akan masuk neraka. Tapi orang munafik tadi, orang musyrik, orang fasik, sudah jelas, tetap diikuti, dia tidak percaya lagi pelarangannya orang yang Islamnya murni. Ya, tetap diikuti suara itu, makanya ikut. Maka dibersihkan itu cara Allah membersihkan orang munafik, orang musyrik, orang fasik di kota Makkah. Dibersihkan oleh Allah, dikeluarkan dengan cara seperti itu. Ya, demikian juga di kota Madinah, sama di Makkah juga seperti itu. Begitu sudah bersih, baru kembali jaya Islam. Hadikallah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah keadaan nanti di akhir zaman, fase-fase keadaan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah dalam amal agama. Kemudian terutama salat kita. Salat jaga, insyaallah kalau kita betul-betul memperbaiki salat dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita akhlak yang baik sehingga tercipta namanya perasaan kasih sayang di antara kita sama manusia dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian saya ini, mudah-mudahan yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kekurangan dari saya pribadi sebagai insan yang dhaif yang serba kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.